kita di Jawa harus berhenti membiarkan pertumbuhan itu terutama hanya terjadi di Jakarta dan Jawa. Dan saya sangat setuju bahwa itu adalah di Kalimantan itu dilakukan. Kalau saya menjadi ASN, saya akan bersedia kok pindah ke sana dengan segenap infrastruktur yang sudah dibangun di sana. Saya jadi bingung. Kenapa kita ditarik-tarik oleh Bung Ade Armando untuk bercerita kenapa kita pindahkan IKN. Kita sudah pindahkan di sana, lu masih tawanan masa lalu gitu loh. Problem kita sekarang adalah apakah ini mau jadi sesuatu yang mangkrak, apakah kita mau speed up atau kita mau rasional. Ya ini mungkin aku bisa tambahkan. Yang dimaksud Bang Ade ini kita jangan Jawa sentris lagi. Kita harus Indonesia sentris. Kalau bicara Indonesia sentris begini ya. Bicara mau menghadirkan keadilan nih yang dibawa oleh IKN-mu itu kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat adat Maridan di Kecamatan Sepuku. Mereka menjadi tuan nggak di sana? Terlunta-lunta Pak. Masyarakat adat mana lagi nih? Masyarakat adat Balik Sepaku, Batu Tukar Nondoy. Terpinggirkan mereka di sana. Jadi jangan bicara Indonesia sentris ngawur nih masyarakatnya langsung. Banyak sekali suku Balik. Apalagi dan kamu periksa. Yang punya tambang di sana siapa hari ini? Kalau mau bicara keadilan. Di Kalimantan Timur yang punya tambang batu bara siapa? Yang punya HPH siapa? Yang punya HTI siapa? Mana? Jangan cuma bicara memindahkan gedung lalu bicara keadilan Indonesia. Yang paling gampang itu ngasih HPH sama masyarakat adat. Ngasih tambang, masyarakat sekitar tambang. Mari kita bicara keadilan. Jadi jangan gimmick-gimmick kayak gitu kita lagi dimakan. Soal IKN kita setuju dipindah, debat kita sudah lama Pak. Udah selesai itu barang itu. Pertanyaan kita sekarang, kita mau realistis nggak dengan IKN ini? Dengan ruang fiskal yang terbatas, dengan pemangkasan anggaran. Apakah kita mau seperti itu? Atau kita mau realistis? Itu problemnya Pak. Karena untuk IKN ini Pak, saya pergi ke Abuja. Saya pergi Canberra, semua saya pelajarin Pak. Untuk presentasi di DPP PDIP. Nggak gitu aja kita setujui Pak, kita pelajari semua. Jadi soal apakah kita perlu pindah? Yes. Sudah selesai debat itu. Apakah perlu keadilan? Yes. Nanti kita lihat bank itu apakah akan dipindah ke IKN semua? Plafonnya berapa? Apakah Kalimantan Utara misalnya langsung bisa 100 miliar untuk pengusaha di sana buka? Tidak harus di pusat sini. Itu baru konkret. Keren. Bukan cuma gedung. Selesai Pak. Itu kompleks ya lah. Kalau itu kan juga kompleks Pak Dedi. Bukan hanya itu saja. Ya itu yang perlu kita bicarakan bukan soal kenapa kita masih perlu pindah. Sudah selesai debat itu. Ya, pindah itu selesai. Pun udah tahu. Itu pindah itu selesai. Tapi kalau Anda katakan tadi ada yang terpinggirkan. Ya, itu bukan hanya pemerintah pusat. Realitasnya terpinggirkan Pak. Anda pernah ke IKN nggak lihat yang kerja saya 5 orang kali mana? ke IKN. Anda tahu berapa persen di sana pengusaha pribumi yang kerja? Berapa persen? Kita sampai persentase. Ya. Saya tahu. Kita bisa persentase. Alah, udahlah. Gini bos. Pengusaha pribumi apakah kita perlu IKN pindah? Sudah sepakat kita. Pengusaha pribumi itu apa ya? Loh, orang lokal setempat, bukan pribumi, orang lokal setempat, ya, kontraktor sana. Lebih banyak yang mati apa menikmati? Mati mereka, nggak dibayar Pak banyak. Teman saya enggak kok. Lah teman kau, emang teman-temanmu aja yang kerja. Lu juga ngawur banget. Jangan disamaratakan itu gitu loh. Temanmu kan disamaratakan dulu jadi dapat. Kita samaratakan itu. Dengan adanya IKN itu. Dan selama ini yang supporting IKN, supporting Kalimantan untuk kebutuhan bahan pokok itu dari Sulawesi. Dari daerah saya. Perkembangannya Sulawesi sekarang dana IKN itu luar biasa loh. Bahan dasar pembangunan di IKN itu semuanya dari Sulawesi. Banyak. Jadi kalau Anda mau uji Sulawesi, tumbuh segala macam, gini deh gue kasih cerita kecil-kecilan aja. Saya pergi ke Luwuk, masuk ke Poso, Danau Poso tuh. Karena mesti backup LSM pro lingkungan di situ. Oke, datang pengusaha, dia bilang Pak Rocky saya eksportir kerikil ke IKN. Dan kamu betul. Ya, dari Poso itu. Ya Poso, Palu segala segitu. Pinggiran itu. Dan kamu betul. Dia berhasil. Rugi 20 miliar belum dibayar. Kerikil. Saya kasih aja parsial-parsialnya tadi. Berapa waktu yang lalu saya pergi ke Taman Bunga Nasional di Malang, Batu Malang. Taman bunga yang bagus betul peninggalan Belanda. Kepala desa bilang begini ke saya, kami mensuplai semua bunga ke IKN. Diambil dari Batu Malang rupanya, bunganya bagus-bagus. Terus apa masalahnya Pak? Sampai sekarang kami nggak dibayar.
taman bunga itu, kebun bunga itu dimiliki oleh 15.000 rakyat dalam bentuk koperasi. Ditipu tuh. Jadi kalau saya bertanya misalnya, IKN itu simbol apa sebetulnya? Satu-satunya simbol yang ada dalam sejarah manusia, ambisi yang kemudian berantakan adalah Babilonia Tower. Saya berharap Pak Prabowo jangan kasih 14 triliun itu Pak. Jangan kasih 14,5 triliun itu untuk tahun 2025. Supaya apa? Bukan supaya mangkrak. Karena tidak ada target kita 3 tahun nih barang jadi. Gak pernah itu menjadi konsensus nasional. Itu mimpinya seorang Joko Widodo. Realitanya tidak mungkin dipaksakan. Lalu diapakan ini IKN? Kalau saran saya, di sana kantor Wapres. Jangan bayangkan Menko-Menko di sana. Wapres berkantor di IKN. Supaya ada mengawasi. Siapa lagi yang berkantor di IKN? Menteri Transmigrasi, Menteri Desa. Kan gitu nih, Menteri Kehutanan. Di sanalah berkantor supaya barang itu tidak rusak, tidak mati. Ada sekolah sepak bola di situ, taruh di sana. Pengembangan apa? Taruh di sana. Jangan lagi bangun-bangun baru. No, stop. Jangan. Yang sudah ada aja kita utilisasi. Kita optimalisasi sembari ya secara perlahan-lahan kita membangun. Kalau tadinya mau membangun 100 hektar, realitanya sekarang hanya bisa 1 hektar atau 10 hektar, ya itulah yang kita lakukan. Ngapain dipaksa harus 14,5 triliun? Kan gila. Saya sepakat dengan Prof. Andrinov tadi. Ini ya udahlah, hasratnya diturunkan, targetnya diturunkan. Pakailah yang sudah ada. Makanya tadi saya menganjurkan, udahlah Gibran Rakabuming, wakil presiden kantorlah di sana. Dengan beberapa kementerian terkait yang berada dalam kendalinya atau penting. Rumah-rumah Menko itu ya udah jadi rumah menteri-menteri. Kenapa harus Menko? Karena kalau enggak nanti hotelnya Pak Aguan juga rusak di sana. Yang 190 kamar. Enggak ada orang datang berurusan. Nanti rumah sakit yang direncanakan oleh Mayapada dan sebagainya itu enggak jadi-jadi dibangun. Karena enggak ada orang. Kan itu nih semua. Jadi kalau ditanya kalau tadi mau dibikin destinasi wisata siapa mau pergi ke sana Pak? Mau dimakan buaya? Kalau hujan kan enggak. Jadi supaya terawat barang itu tidak memerlukan anggaran yang maksimal, ya sudah. Daripada Gibran terus kemana-mana bagi-bagi susu nggak penting, ya mending berkantor di sana. Bisa ketemu kepala-kepala daerah di seluruh Kalimantan, langsung di sana. Selesaikan persoalan-persoalan tanah adat. Sampai hari ini masyarakat adat di sana masih terpinggirkan. Kami di wilayah perbatasan Kalimantan Utara masih butuh jalan. Negara ini sudah berutang terlalu banyak sama orang Kaltara misalnya. Daerah-daerah pedalamannya sampai sekarang nggak ada jalan raya. IKN dibangun cakep-cakep kayak begitu, yang nikmati siapa sih? Nggak ada, sementara orang butuh di tempat-tempat lain untuk keadilan. Kalimantan Utara penuh tambang, penuh migas, segala macem. Cuma ada 2 pulau yang punya jalan yang benar. Kan kita rasionalnya harus ke sana kalau menurut saya. Sudahlah, kita tidak mau IKN mangkrak, tapi realistis lah. 14,5 triliun berlebihan kalau menurut saya. Ya, yang sudah ada kita utilisasi, optimalisasi, gunakan dengan baik. Ya, kalau ditanya sekarang di mana ibu kota negara, nggak jelas. Karena ini sudah jadi DKJ. Tapi katanya kan nunggu Perpres ya untuk menunjuk ibu kota negara. Jadi kita antara ibu kota negara dengan ibu kota Jakarta nih ngawur nih, nggak jelas. Itu yang perlu dan mari kita biarkan Pak Prabowo bekerja sesuai dengan keinginannya. Karena nanti dia akan kita nilai pada tahun 2029. Layak enggak? Bagian mana yang kita mau nilai dari dia? Makanan bergizi gratis atau melanjutkan IKN? IKN itu selamanya kan legasinya Jokowi. Sementara dia perlu narasi untuk dirinya supaya bisa 2 periode. Kan realistis Bang, kalau aku jadi Pak Prabowo, mana mau gua buang duit 48 triliun untuk IKN gak ada dampaknya buat rakyat. Tidak ada dampaknya juga secara elektoral. Kan gitu nih. Jadi ya mari kita biarkanlah Pak Prabowo kasih keleluasaan. Pak Jokowi udah di rumah tenang-tenanglah dulu. Pemilu masih jauh gitu loh. Ya jangan bikin orang panik terus. Kasihan Pak Prabowo. Makasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kem TV Channel. Barusan kita saksikan ya perdebatan yang cukup panas di acara ILC yang dipandu oleh Bung Karni Elias ya. Membahas soal pembangunan IKN yang ya bisa jadi karena anggaran tidak cukup, kemungkinan besar terancam ya akan mangkrak. Dan ini para ternak-ternak Mulyono ini pada kebakaran jenggot ya. Ya sebut saja politisi PSI, Bung Ade Armando dan juga ada Waketum Joman, Andi Aswan ya.
yang berdebat panas dengan Bung Deddy Sitorus dan pengamat politik Bung Rocky Gerung juga terlibat di situ. Dan perdebatannya memang soal IKN ini yang anggarannya akan disupport dari APBN sekitar 14,5 triliun. Dan ini kita sebagai masyarakat yang ikut membayar pajak ya, jadi sangat miris sekali mendengarnya. Proyek ugal-ugalannya dari Jokowi ini ternyata masih dipikirkan juga. Padahal proyek ini kan sebenarnya tadinya tidak dibangun dengan menggunakan APBN, hanya 20% katanya. Tetapi sampai dengan detik ini sudah 75 triliun yang masuk ke sana. Dan kalau ditambah lagi 14,5 triliun kan hampir 90 triliun yang masuk ke sana. Itu kan kalau menurut saya itu sangat sia-sia sekali. Dan kalau menurut Bung Deddy Sitorus itu buang-buang anggaran percuma yang nggak ada manfaatnya langsung ke rakyat. Lebih baik Pak Prabowo gelontorkan dana itu ke makan bergizi gratis supaya nanti legasi Pak Prabowo di tahun 2029 bisa terlihat. Sedangkan IKN ini mau bagaimanapun ini adalah legasi dari Jokowi. Jadi Bung Deddy Sitorus sangat realistis ya bahwa kan sekarang ini pemerintah sudah memotong anggaran sekitar 300 triliun ya, termasuk anggaran dari berbagai kementerian, dari bahkan sampai ke DPR ya, ke lembaga-lembaga semua kena potongan untuk penghematan APBN ini. Tetapi ternyata masih ada 14,5 triliun masuk ke IKN dan itu diprotes keras oleh Bung Rocky Gerung, Bung Deddy Sitorus. Seharusnya Pak Prabowo tidak mengelontarkan ke sana. Bukan bermaksud supaya IKN ini mangkrak, tetapi urgensinya tidak ada. Kan tidak harus selesai 2-3 tahun ke depan juga nggak mungkin selesai mau dikebut bagaimanapun. Dan Bung Deddy Sitorus menyarankan supaya yang sudah ada ini dimanfaatkan supaya itu bangunan-bangunan tidak lapuk dimakan usia. Sebaiknya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka supaya berkantor di sana dulu beserta menteri-menteri ya apalah yang menteri-menteri titipannya Mulyono lah, suruh berkantor di sana dulu ya supaya nanti kebanjiran ada buaya yang datang katanya. Dan ya ini sangat kritis sekali ya Bung Deddy Sitorus mengomentari soal IKN ini ya. Dan Bung Deddy Sitorus memang menyarankan betul itu agar supaya ya Gibran Rakabuming Raka ini berkantor di IKN. Jadi nggak usah nunggu-nunggu ASN ini pindah. Wapresnya aja suruh pindah ke sana. Kan itu salah satu tujuannya untuk anaknya, itu legasi Jokowi kan untuk anaknya Jokowi ya sudah tercapai kan. Cita-citanya anaknya udah berkantor di sana biar merasakan bagaimana ASN aja kemarin batal pindah itu udah kayak lebaran, nggak jadi pindah itu kayak lebaran. Kayak lebaran campur 17-an, senengnya kayak apa coba para ASN yang nggak jadi pindah, yang rencananya bulan Januari atau Februari ini pindah ternyata tidak jadi pindah. Dan pindahnya kapan tidak ditentukan dengan waktu tidak ditentukan waktunya. Jadi entah kapan. Jadi kan ini sudah mengawang-awang, sudah mengambang bahwa IKN ini diambang kemangkrakan. Udah bisa dipastikan. Sementara anggaran kita defisit, apalagi tahun depan ini diperkirakan defisitnya lebih dari 1.000 triliun. Kemarin aja sudah defisit 400 triliun kata Bung Deddy Sitorus. Ini udah mengkhawatirkan sekali. Dan memang di sini juga Bung Rocky Gerung bercerita ya soal IKN, kenapa Waketum Joman ini membanggakan IKN bahwa semua materialnya itu didatangkan dari Sulawesi. Dan Bung Rocky Gerung menceritakan ya sedikit saja lah secara parsial ya bahwa para pengusaha kerikil yang menyuplai dari Sulawesi, memang benar dari Sulawesi.
Tapi para pengusaha kerikil ini yang menyuplai kerikil ke IKN ini dari Sulawesi, kata Bung Rocky Gerung ternyata mengalami kerugian sekitar 20 miliar karena belum dibayar. Coba. Dan Bung Rocky Gerung juga menceritakan bahwa di Taman Bunga di Malang yang dikelola oleh koperasi di Malang sekitar 15.000 masyarakat yang mengelola. Semua bunga di IKN itu disuplai dari Malang. Dan ternyata juga belum dibayar. Coba. Kalau memang ini benar, ini kan sangat memalukan sekali. Seharusnya pemerintah itu sadar kalau memang itu kenyataannya, dan saya rasa nggak mungkin lah Bung Rocky Gerung itu membohongi kita. Dia mengeluarkan statement pasti sudah ke sana, pasti sudah memang bertanya kepada masyarakat situ. Dan itu Bung Rocky Gerung dibuka secara parsial saja ya, nggak dibuka semua. Dan Bung Rocky Gerung juga menceritakan di situ bahwa ada salah seorang menteri yang memang ditugasi untuk mengurusi IKN juga bercerita bahwa IKN nggak bakal jadi dan bahkan jadi bahan tertawaan saja. Coba, ini kan sangat miris sekali ya. Proyek mercusuar yang dibangga-banggakan oleh Pak Jokowi beserta ternak-ternaknya ini, yang sampai sekarang ini masih ngotot aja, itu ternyata banyak meninggalkan ya penderitaan rakyat, terutama rakyat Kalimantan lah, rakyat-rakyat adat yang terpinggirkan, seperti yang diceritakan Bung Deddy Sitorus di depan tadi ya. Bagaimana masyarakat adat dipinggirkan dan tidak diprioritaskan di IKN itu. Dan itu memang real, terjadi kenyataannya seperti itu. Gak mungkin lah sekelas Bung Deddy Sitorus ya, seorang ketua DPR, bahkan dia pun dapilnya di Kalimantan Utara, ikut terdampak juga. Dan Bung Ade Armando yang menarasikan bahwa kita ini jangan Jawa sentris, harus Indonesia sentris. Sama dengan waktu Coman Andi Aswan juga menarasikan seperti itu. Tetapi itu langsung dibantah mentah-mentah ya oleh Bung Deddy Sitorus bahwa udahlah, nggak usah bicara Jawa sentris, harus Indonesia sentris. Lihat kenyataannya saja. Yang punya usaha, yang punya lahan begitu lebar di IKN Kalimantan, di Kalimantan Timur, pengusaha tambangnya yang punya HPH itu siapa, kata Bung Deddy? Itu bukan orang sana, ya orang-orang dari Jakarta juga yang punya. Jadi kan masih saja, tetap saja Jakarta sentris, Jawa sentris. Bunyinya aja harus ada. Ya, kalau memang mau Indonesia sentris, itu bukan gedung-gedung yang dipindah. Produksinya yang dipindah ke sana, industrinya yang dipindah ke sana. Tidak cuma pindah gedung, iya. Pindah industrinya segala macam kan perlu waktu dan segala macam, perlu perhitungan yang matang. Dan gak segampang itu memindahkan ibu kota. Bahkan kata Bung Deddy Sitorus, status ibu kota Indonesia aja sekarang ini, apakah memang masih di Jakarta, apa sudah di IKN? Kita belum tahu karena kan belum ada kepresnya ya. Karena harus turun ke pres dulu, baru sah ibu kota pindah ke IKN. Tetapi pusat pemerintahan masih di Jakarta. Jadi ini negara yang nggak jelas ibu kotanya ya negara kita ini. Gara-gara mengikuti ambisi seseorang ya, yang ambisinya kelewat batas, dan hingga akhirnya ibu kota negara aja kita kebingungan. Mau ditentukan di mana ini sekarang, jadinya negara kita ibu kotanya di Jakarta apa di IKN pun. Karena mengikuti ambisi satu orang aja, kacau semua ini aturan negara. Dan ini masih saja dibela oleh para ternak-ternaknya lah, yang memang membabi buta ya, tidak melihat realita kenyataannya seperti apa. Dan bahkan ya di ILC tadi itu ada Bung Adrinov Caniago yang penggagas IKN pun mengatakan bahwa ya ini memang realistisnya memang seperti kata Pak Prabowo. Ya kita lanjutkan cuman ya pelan-pelan, gak bisa ya 1, 2 tahun, 3 tahun, apa 5 tahun, 10 tahun harus jadi. Ala kadarnya ya memang harus seperti itu. Dan Bung Adrinov juga menyalahkan bahwa
Memang itu ambisi Presiden Jokowi yang 17 Agustus 2024 harus bisa upacara di sana. Sangat dipaksakan sekali supaya terlihat wah. Dan akhirnya apa? Kan akhirnya malu sendiri. Dan memang udah menjadi rahasia umum lah bahwa Bos Agung Sedayu Group ya, Pak Aguan juga mengatakan bahwa itu demi menyelamatkan muka Jokowi, makanya dia berinvestasi di IKN dan bersedia membangun di IKN. Tentulah dengan konsekuensi yang hitung-hitungan yang nggak mungkin mau dirugikan, istilahnya korporasinya, itu udah pasti dan itu nggak bisa dipungkiri. Dan sekarang kasus di pagar laut ini agak susah, kan mungkin hubungannya ke sana. Jadi ya mau bagaimana lagi? Kalau menurut saya sih, saya ikut dengan Bung Deddy Sitorus dan Bung Rocky Gerung. Sudahlah, stop mau di IKN. Itu yang ada dimanfaatin aja lah. Bener itu tadi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan menteri-menteri titipan mulia suruh berkantor di sana dan bekerja di sana. Sudah. Itu aja. Dan bagi Anda yang menonton video ini ya, bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, supaya subscribe ya, supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Camp TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.